Hai guys, balik lagi bareng gue Evan. Dan ini dia Infinix Zero 30 4G, jagoan terbaru dari Infinix untuk HP kelas mid-range. HP yang di awal peluncurannya kemarin tuh dijual di harga 3,1 juta. Dan itu bener-bener harga yang cakep banget ya untuk spek yang dibawanya. Tapi sekarang di akhir tahun 2023, ini bener-bener bikin brand lain pusing. Karena ini si Zero 30 4G harganya udah turun ke cuman 2,7 jutaan aja guys. Untuk sebuah HP harga 2 jutaan, sulit banget untuk nandingin dari kemewahan desain dan lengkungan layar dari Infinix Zero 30 4G ini yang aduhai banget. HP 2 jutaan mana lagi guys yang punya layar lengkung tapi punya spek layar yang nggak sembarangan. Punya jenis kaca Gorilla Glass 5, base layarnya ini juga tipis banget, hampir simetris di keempat sisinya. Gokil banget untuk HP di price point segini. Nggak cuma ukuran bezelnya aja yang tipis, tapi bodi dari Infinix Zero 30 4G ini juga tipis banget. Bodi bagian belakangnya ini juga ikutan melengkung, jadi emang bener-bener ya sangat nyaman banget dipegang. Yang punya feel body HP flagship kelas 10 jutaan. Layar 3D curve-nya ini punya luas yang besar yang ada di 6,7 inch AMOLED Full HD 120 Hz dan punya maksimal brightness di 950 nits. Selain layarnya yang terang walau di kondisi outdoor, layarnya ini punya detail yang sangat tajam dan warna-warnanya yang punchy dan vivid. Layarnya ini bisa dibilang punya kualitas layar level HP kelas flagship. Fingerprint sensornya udah optical under display yang seperti biasa ya khas Infinix, punya respon yang akurat dan ngebut banget. Infinix Zero 30 4G ini juga udah hadir dengan proteksi body IP54 yang harusnya sih udah bisa tahan terhadap debu dan cipratan air. Hadir dengan prosesor Legend yang udah terbukti punya performa dan stabilitas di banyak device. Yap, apalagi kalau bukan Helio G99. Bukanlah chipset yang bisa dibilang ngebut, tapi juga bukan chipset yang bisa dibilang pelan. Jadi biarpun chipset ini masih support di jaringan 4G aja, tapi dengan skor Antutu di 400 ribuan, dan seperti yang kita bisa lihat dari hasil pengetesan gue ini, Infinix Zero 30 4G ini masih bisa memberikan performa gaming yang cukup oke dan nyaman untuk diajak main game seperti PUBG dan Mobile Legends dengan skor FPS yang cukup tinggi dan stabilitas prosesornya ini yang sangat mantap dengan suhu bodi yang masih adem. Untuk kapasitas RAM-nya ada di 8 GB yang sudah punya jenis memori UFS 2.2 dan RAM-nya DDR4X. Untuk kapasitas ROM-nya dia ada di 256 GB. Untuk UI-nya punya OS khas Infinix XOS versi 13 yang punya banyak banget fitur tambahan. Versi Android-nya juga udah versi 13. Infinix juga ngejanji ini untuk kita akan memberikan 2 tahun software update. Jadi harusnya Infinix Zero 30 4G ini akan dapat update ke Android versi 14. Infinix Zero adalah series yang fokus ke performa kameranya, terutama untuk bagian kamera selfie-nya. Makanya Infinix Zero 30 4G ini punya setup kamera selfie yang cukup wow dengan sensor Samsung ISOCELL JN1. Kamera selfie-nya ini ada di 50 megapiksel, dilengkapi dengan dual LED flash dan punya autofocus juga, dan bisa merekam sampai di 2K 30 fps. Untuk kamera utamanya punya sensor Samsung ISOCELL HM6 yang punya resolusi tinggi di 108 megapiksel dengan bukaan lensa yang besar di f1.7 dan ada 2 kamera gimmick nih masing-masing di 2 megapiksel yang sebagai kamera tambahan pelengkap aja yang nggak punya fungsi apapun ya. Hasil foto kamera utamanya overall udah cakep ya, apalagi kalau kita tahu ini diambil dari HP dengan harga 2 jutaan. Dynamic range-nya luas, warna-warnanya juga gonjreng dan manjain mata banget. Dan level noise-nya ini yang minim banget. Tapi ada beberapa kondisi foto di mana hasil fotonya ini punya ton warna foto yang terlalu kekuningan. Saat di kondisi low light, hasil fotonya juga masih cakep banget dengan fitur night mode. Detailnya masih sangat tajam, level noise-nya minim, shadow fotonya masih ter-highlight dengan baik. Dan dynamic range fotonya juga masih luas. Oke guys, jadi ini adalah hasil contoh perekaman untuk Infinix Zero 30. Ini gue lagi rekamnya di resolusi Full HD 30 fps ya.
tanpa gue aktifin fitur ultra steady-nya. Nanti kita juga akan coba untuk fitur ultra steady-nya nih guys. Nah kalau ini untuk di resolusi Full HD 60 fps guys. Nah gimana nih guys kalau menurut kalian untuk warnanya untuk si Infinix Zero 30 dan dynamic range-nya? Kalau ini untuk di resolusi tertingginya di 2K 30 fps. Nah kalau ini dengan fitur Ultra Steady di resolusi Full HD 30 fps. Untuk fitur Ultra Steady-nya dia bisa aktifnya di Full HD 30 fps saja ya. Nah ini hasilnya pastinya jauh lebih stabil dibandingin yang tadi tanpa fitur Ultra Steady. Oke guys, jadi ini sekarang gue lagi cobain perekaman kamera depan dari Infinix Zero 30 di resolusi tertingginya di 2K 30 fps karena ini adalah fitur unggulan banget dari Infinix Zero 30 yang kamera depannya bisa merekam di resolusi 2K 30 fps. Oke. So kalau menurut kalian guys gimana nih untuk hasil video dari kamera depannya dari Infinix Zero 30? Untuk hasil kamera selfie 50 megapikselnya juga cakep, detailnya tajam, dan warna-warnanya juga fresh dengan dynamic range foto yang luas. Infinix Zero 30 4G punya setup stereo dual speaker dengan kualitas speaker yang oke banget, yang dituning oleh JBL, dan speaker yang di bagian atasnya ini udah punya speaker khusus ya, yang nggak menyatu dengan speaker earpiece-nya. Fitur NFC juga udah ada nih di Infinix Zero 30 4G, tapi sayangnya ini emang nggak support untuk micro SD nih. Untuk baterainya, Infinix Zero 30 4G punya baterai 5000 mAh dengan 45 watt fast charging yang butuh waktu sekitar 35 menit untuk isi baterainya dari 0 sampai 80%. Jadi ini menurut gue emang cukup gokil ya ini si Infinix, sulit banget untuk kita nemuin kekurangannya. Bahkan gak ada alasan untuk gak ngerekomendasiin HP ini. Intinya sih ini HP yang cocok banget untuk kalian yang lagi cari HP dengan budget 2 jutaan. Tapi punya performa kamera selfie dan kamera utama yang udah oke banget. Desainnya mewah, layarnya cakep, dan chipsetnya ini yang masih punya performa yang oke banget. Pokoknya speknya ini udah lengkap banget dengan hasil yang mantap. Ya namanya juga brand yang lagi bakar duit ya, jadi nikmatin aja selagi masih bisa. Jadi sekian untuk video review dari Infinix Zero 30 4G kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan langsung sampein aja di kolom komentar di video ini. Jadi sekian untuk video kali ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys.